Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mini Riset Psikologi Pendidikan memberikan hasil proyek kami di sekitar lingkungan masyarakat yang mengenai tentang dampak penyalahgunaan narkoba beserta strategi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, yang dimana beranggotakan Agnes Dian Pasaribu, Rima Huta Balian, Elia Banurea, Angelika Lumban Gaul, Rizky Samora Mulyani, dan Wiwin Avanasi Mangunsong. Langsung saja kami menampilkan hasil yang telah kami dapatkan mengenai video tersebut. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang. Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Dalam kurun waktu permasalahan ini menjadi marak, apalagi terhadap remaja. Hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba secara signifikan. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kesehatan atau kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunaan saja, namun pada masa depan bangsa dan negara. Pemerintah telah menunjukkan beberapa hasil nyata dalam upaya pencegahan peredaran gelap nafsa serta penanggulangan penyalahgunaan nafsa melalui pengobatan secara medis. Namun demikian, jumlah penyalahgunaan nafsa dari tahun ke tahun semakin meningkat. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap nafsa perlu ditingkatkan dengan melibatkan secara optimal peran serta masyarakat. Selanjutnya mengenai kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori. A. Narkoba. Narkoba adalah zat yang dimasukkan dalam tubuh manusia baik secara oral atau diminum, dihirup, maupun disuntik, dapat merubah pikiran, suasana, hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi, fiksi, dan psikologi. Menurut pengaruh penggunaannya atau efek, akibat dosis atau overdosis dan gejala bebas pengaruhnya, menurut Wildra Syndrome dan kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan atau zat obat sintesis yang dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pengguna pencandu narkoba itu dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok narkotika dan yang kedua kelompok depresif. B. Remaja. Menurut WHO, remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Sedangkan batas manusia remaja menurut WHO adalah 12-24 tahun. Namun jika pada usia remaja telah menikah, maka tergolong dalam remaja. Sedangkan dalam ilmu psikologi, rentang usia remaja dibagi menjadi 3, yaitu remaja awal 10-13 tahun, remaja pertengahan 14-16 tahun, dan remaja akhir 17-19 tahun. Masa remaja ditandai oleh perubahan fisik, emosional, intelektual, seksual, dan sosial. Perubahan tersebut dapat mengakibatkan dampak sebagai berikut, yaitu pencarian jati diri, pemberontakan, pendirian yang labil, minat yang berubah-ubah, mudah terpengaruh mode, kompleks dengan orang tua dan saudara, dorongan ingin tahu dan mencoba yang kuat, pergaulan intens dengan teman sebaya, dan 17 membentuk kelompok sebaya yang menjadi acuannya. Maka dari itu, masa remaja menjadi masa-masa yang rawan bagi remaja untuk terjerumus dalam segala bentuk kenakalan. Sunarwiati tahun 1985 membagi bentuk kenakalan remaja menjadi, yaitu kenakalan biasa, kenakalan yang menjurus pada kejahatan, dan kejahatan khusus. Penelitian yang relevan dalam skripsi yang berjudul Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Jakarta Remaja dan Hubungannya dengan Pendidikan di Kota Madia, yang ditulis oleh Haneta Trismiati dari Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Veteran Yogyakarta. Pada hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dalam menangani masalah kenakalan remaja pada umumnya dan penyalahgunaan narkotika khususnya, masih ada beberapa hambatan yang menyebabkan kurang lancarnya usaha ini. Adapun hambatan itu misalnya A. Kurang adanya kesadaran masyarakat atau orang tua bahwa sebenarnya narkotika hanya dapat diberantas atau ditanggulangi bila ada kerjasama dari berbagai pihak.
diantaranya orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah. B. Sementara itu, masyarakat biasanya tidak mau menerima kembali seseorang yang pernah terlibat dalam narkotika, meskipun sudah sembuh setelah mendapat perawatan atau terapi dan rehabilitasi, sehingga sering bekas pecandu narkotika ini merasa tersingkir dan tidak diterima kembali oleh masyarakat. Akhirnya, untuk mengobati kekecewaannya, mereka ini lari lagi dalam penyalahgunaan narkotika. Itulah hambatan yang dialami. Berikut lokasi penelitian kami serta video wawancara bersama informan dalam memenuhi tugas proyek psikologi pendidikan. Identifikasi masalah umum, peredaran dan penyalahgunaan narkoba
merupakan salah satu permasalahan yang dipandang serius oleh pemerintah karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Di Indonesia, masalah membaraknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat, di mana secara umum diakui bahwa permasalahan narkoba di Indonesia sangat kompleks, baik dilihat dari penyebabnya maupun penanganannya. Dapat dilihat dari penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba banyak disebabkan oleh faktor-faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, seperti faktor letak geografis Indonesia, faktor ekonomi, faktor kemudahan memperoleh obat, faktor keluarga dan masyarakat, serta faktor kepribadian dari individu yang menyalahgunakannya. Menurut Kurniawan tahun 2008, narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah zat psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia, baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, disuntik, dan lain-lain. Secara umum, permasalahan narkoba dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, adanya produksi narkoba secara gelap. Yang kedua, adanya perdagangan gerak narkoba. Dan yang ketiga, penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, masalah khusus. Pada masa sekarang, masalah kenakalan remaja sangat melonjak di berbagai tempat, tepatnya pada hasil penelitian kami. Menurut Kartini Kartono, kenakalan remaja ialah perilaku jahat, kejahatan, atau kenakalan anak-anak muda. Merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial. Berdasarkan hasil penelitian kami yang mengatakan bahwa kenakalan remaja yang ada di daerah tersebut ialah maraknya penggunaan narkoba, yang dimana banyak anak-anak muda sekarang yang menggunakan narkoba. Kenakalan remaja tersebut sudah ditangani oleh pihak-pihak yang berwajib, namun hal tersebut selalu berulang-ulang terjadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa sulit untuk menghentikan kenakalan remaja dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkoba. Kesimpulan yang dapat diambil dari proyek ini yaitu pengertian narkoba adalah salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat baik di kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa, di mana narkoba dapat merusak kesehatan bagi penggunanya dan juga dapat merusak moral bangsa. Pengguna narkoba saat ini semakin lama semakin meningkat. Para pengguna memakai narkoba atau nafza hanya untuk kepentingan dan mencari kesenangan, bukan untuk ke hal yang lebih positif. Pencegahan dalam mengatasi narkoba di kalangan generasi muda hendaknya memberikan gerakan penyuluhan dan bimbingan agar kesadaran dan bahayanya narkoba bisa dicegah. Untuk itu, orang tua, keluarga, atau masyarakat waspada terhadap masalah penyalahgunaan narkoba atau nafza ini. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengatasi nafza ini bagi masyarakat sekitar adalah iklan layanan masyarakat di berbagai media seperti bioskop dan media sosial. Alasan dipilihnya bioskop dan media sosial sebagai sarana penyebaran pesan untuk mencegah narkoba adalah karena kedua media ini adalah media-media yang pada abad ke-21 ini sangat banyak diminati oleh para pelajar seusia SMA. Dalam proses pencegahan melalui media sosial ini, hendaknya yang berperan itu seharusnya anak muda, agar orang dan anak muda yang melihatnya bisa saling berkomunikasi antar sesama.